Jadi setelah ada PD di bulan Mei, bulan April, sekarang ada di bulan Juni juga, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan kali ini aku mau kenalin diri dulu ya. Jadi namaku Diva Andrian dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Salam Salam kenal kenal Diva. Salam kenal. Salam kenal. Oke, dan kali ini aku juga nggak sendiri nih. Aku ada temennya yang MC, yaitu Kak Hafiz dari angkatan 18. Shalom Kak Hafiz. Hai, shalom semuanya. Selamat pagi teman-teman. Shalom. Shalom pagi. Kenalan dong Kak sama teman-temannya Kak. Oh iya dong, kan maka tak kenal, iya benar, maka tak kenal, maka tak sayang. Sudah lama kenal tapi nggak sayang-sayang. Oke, lanjut. Oke, selamat pagi teman-teman. Aku Hafiz Chandrawardhani dari jurusan Pendidikan Luar Biasa angkatan 2018. Di sini aku seneng banget karena dikasih kesempatan lagi untuk MC bareng Diva yang kece banget nih. Gitu. Terus ini tuh sebenarnya kita mau sebelum mulai ke PAW kita bakal sharing-sharing juga nih, Div. Kayaknya kan barusan kita juga udah ada UAS nih. Mungkin Diva bisa ceritain UASnya kemarin gimana sebelum kita masuk ke sesi PAW. Oke, aku ceritain dulu Kak ya. Jadi aku mau sharing nih teman-teman waktu UAS kemarin. Jadi kan kita habis menjalani minggu yang berbahagia ya, yaitu UAS. Jadi minggu yang kita nantikan selama kita jadi mahasiswa. Puji Tuhan dalam UAS kemarin Tuhan tolong aku banget. Jadi dari awal UAS hingga sampai akhir nggak ada kendala sama sekali, dan puji Tuhan semua UAS berjalan dengan lancar dan nilainya udah keluar, nggak ada yang ngulang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Keren nih. Kalau Kak Hafiz sendiri ada yang mau sharing nggak? Kalau aku puji Tuhan semester ini nggak ada UAS karena udah diintegrasikan sama kuliah lapangan kemarin. Jadi kemarin itu udah KKN sama magang, dan yang mau aku sharingkan apa ya? Waktu awal-awal mau berangkat itu kayak banyak pikiran, bisa nggak ya? Terus kayak kan aku kan KKN-nya di Jombang, bukan domisili kayak teman-teman yang lain. Terus jadi kayak harus ngerasa ngerantau lagi gitu karena kan lama-lama di rumah jadinya kayak harus ngerantau, terus banyak ketakutan, tapi ketika aku mau duduk diam doa nggak mikirin apapun berserah sama Tuhan, di situ Tuhan kasih ketenangan dan oke, kamu harus jalan, dan puji Tuhan semuanya bisa jalan dengan baik karena aku disertai sama Tuhan. Gitu aja sih Div kalau dari aku sharingnya. Puji Tuhan. Jadi Kak Hafiz yang habis KKN ya, selamat Kak. Ya. Kak Hafiz mau dengar dari teman-teman nggak sih? Mau dengar sharingnya Harus dari dong. teman-teman yang lain? Kita kan lama nggak ketemu, udah 1 bulan nggak ketemu nih. Iya ya, aku mau tunjuk satu teman deh. Boleh Div. Siapa ya? Ini aja deh. Kak Tabita ada di tempat nggak? Halo, Shalom, shalom. Tabita. Tabita. Kameranya dinyalain dulu Kak, biar teman-temannya tahu nih wajah Kak Bita tuh yang mana. Apalagi yang 20 nih. Oke. Shalom Kak Tabita. Kak Tabita, ada yang mau di-sharing nggak sih tentang berkat Tuhan selama 1 bulan yang lalu yang dialami oleh Kak Tabita, terutama dalam UAS nih, UAS aja deh. Dalam UAS. Ya, boleh Kak. Dalam UAS lancar, jaringannya lancar, koneksi lancar, teman-teman juga pada kerjasamanya lancar. Puji Tuhan. Semua lancar sih. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi nilainya udah keluar kan Kak ya? Sudah, dan puji Tuhan ya, baik, semua cukup baik, menyenangin. Oke, puji Tuhan kalau memuaskan. Sekarang Kak Hafiz nih, tunjuk dong Kak satu CWK dari antara teman-teman. CWK, oke. Bentar, aku mau dengar suaranya. Suaranya Rio nih. Rio, shalom.
Kayaknya lagi nggak di tempat deh Rio. Oke, yang lain deh. Aku pengen dengar suaranya cowok. Riko. Shalom, Riko. Ya, halo. Mana nih mukanya? Kelihatan dong. Dilihatin dong mukanya. Bentar, tempat. Oke. Sudah mandi kan? Belum. Oh. Oke, shalom Riko. Boleh dibagi sharingnya. Gimana pengalaman UAS kemarin atau semester kemarin? Ya, untuk UAS yang kemarin itu ya puji Tuhan lancar. Kalau aku pribadi, terus yang menjadi hambatan waktu itu jaringan pada saat siang hari, karena kemarin aku ketepatan ada jadwal mata kuliah ujian itu di jam 1. Nah, di situ kebetulan aku kayak kuota jaringanku kan manut ke listrik toh. Nah, jadi kalau misalnya listriknya mati, nah paketku mati juga, kuotaku jaringan. Nah, di situ aku waduh, nggak punya kuota yang lain. Contoh kayak Telkomsel gitu kan. Aku bingung cari jaringan di mana gitu kan. Sedangkan kuotaku nih jaringanku ngikut ke listrik gitu. Jadi aku bingung dalam satu matkul itu aku mau cari jaringan di mana gitu. Terakhir ya aku minta sama Tuhan gitu, tolong gitu aku kan. Kayak mana nih ujianku, nggak mungkin aku ngulang kayak ikut apa sih namanya ulangan gitu. Terakhirnya ya udahlah, aku sempat nyerah sih memang. Ya udahlah, kalau memang udah ngulang tahun depan ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ya aku minta sama kamu Tuhan, tolong kasih jalan gitu. Ya puji Tuhan, nggak beberapa menit gitu langsung hidup. Biasanya memang di jam siang itu memang sering mati lampu gitu. Jadi ya aku udah persiapin, tapi cuman yang kemarin itu tak kenapa gitu, karena udah fokus ke ujian jadi nggak ingat gitu untuk mempersiapin kalau bahwasanya setiap hari siang itu listrik kami di sini padam. Jadi ya bersyukur aja sih, tiba-tiba langsung hidup gitu, terakhir langsung gercep gitu kan selesainya, ya walaupun terlambat sedikit. Itu aja sih Kak, terima kasih. Kasih Kak Riko, puji Tuhan banget ya. Riko, puji Tuhan. Dan kita kayaknya udah cukup deh Div sharingnya. Ini kita juga ada tema yang sangat menarik nih, yaitu Regenerate in Christ. Ayatnya di mana, Div? Ayatnya diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 17. Dan selain tema kita juga ada goals PD loh Kak. Tahu nggak? Tahu dong. Diva atau aku nih yang mau bacain? Kak Hafiz aja deh. Oke, jadi puji Tuhan di PD kali ini kita ada 3 goals. Yang pertama, baik peserta maupun pengurus yang ikut PD bisa sama-sama belajar untuk lebih mengenal rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, baik peserta maupun pengurus bisa membuka diri terhadap rancangan Tuhan. Dan yang ketiga, bisa sama-sama berserah diri kepada Tuhan dan menerima rancangan Tuhan di dalam hidup kita dan menjadi berkat. Dan goal nanti ini akan disampaikan lebih lanjut oleh hambanya, Mas Dino. Nanti kalau aku yang menyampaikan, nanti yang firman aku. Jadi kita ada goal itu, teman-teman. Dan puji Tuhan, kita mau masuk ke sesi PAW. Kita satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa, teman-teman.
Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami sampai hari ini ada, itu semua bukan karena gagah dan kuat kami, melainkan kasih dan kemurahan Tuhan yang terus terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan yang indah pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu, kiranya kuasa-Mu yang hadir di hati kami, walaupun kami tidak dapat bertemu secara langsung, tapi kami tahu kasih-Mu yang mengikat kami satu sama lain, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam di kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita mau memuji Tuhan bersama, saya serahkan kepada si media. Shalom teman-teman semuanya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh pujian. Terima kasih Tuhan. Kita katakan bersama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Terima kasih Tak usah ku takut
Perbuatanmu
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Puji Tuhan, terima kasih untuk si dokumentasi yang menampilkan dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah melayani sebagai pemain musik dan MC dan singer. Terima kasih untuk Ella juga. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi firman. Dan jangan lupa ya buat teman-teman, buat on cam, buat kita menyimak dengan baik firman yang akan dibawakan oleh Kak Dino. Bisa dipersiapkan tempat duduknya yang nyaman untuk mendengar firman Tuhan. Dan jangan lupa Alkitabnya juga ya. Dan kepada Kak Dino, waktu dan tempat kami persilakan dan kamu dengan kasih untuk memimpin dalam doa pembuka. Halo, suara saya bisa didengar, teman-teman? Saya belum terdengar, Kak. Semua dengar suara saya ya, teman-teman? Bisa, Mas. Siap.
Oh ya, kita berdoa dulu teman-teman. Oh ya, minta tolong untuk saudara Soca untuk pimpin doa ya. Ya, oke, baik. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, teman-teman mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, bersyukur untuk berkat-Mu, berkat kemurahan-Mu ya Tuhan, pada siang hari ini kami dapat berkumpul ya Tuhan, terima kasih. Dan kami anak-anak-Mu akan merenungkan dan memahami bersama firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau mau fokuskan kami Tuhan, sehingga fokus kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kesempatan pada siang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, terima kasih saudara Soca. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya teman-teman ya. Mungkin di sini masih banyak yang belum tahu saya karena saya dari angkatan tua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dino teman-teman. Jadi saya mahasiswa UNESA jurusan Pendidikan Teknik Bangunan angkatan 2016. Nah, jadi saya kalau di UK3 ini masih tahu kalau angkatan 19 seperti siapa? Danes. Terus siapa itu? Danes, terus Tira, terus Simon gitu. Saya masih kenal. Tapi kalau yang angkatan 2020 sudah nggak tahu teman-teman, karena waktu tahun 2020 itu kan sudah corona teman-teman. Jadi saya sudah tidak kampus lagi. Meskipun saya masih 2020 itu masih jadi mahasiswa teman-teman. Ya itu saja teman-teman ya, perkenalan saya, dari nama dan jurusan. Nah dulu di UK3 saya ini ngambil pelayanan bidang talent ministry dan juga persekutuan doa teman-teman ya. Jadi dari talent ministry selama 2 tahun, lalu yang tahun ketiga persekutuan doa lidah kulon ya teman-teman ya. Lidah wetan, maaf, bukan lidah kulon teman-teman. Ya, kemarin hari bentar teman-teman. Tanggal 18 Juni ini saya dihubungi oleh Firza teman-teman. Teman kita Firza. Jadi minta tolong untuk ini sharing tentang firman Tuhan yang temanya bahasa Inggris teman-teman. Saya maaf kalau bahasa Inggris ini kurang menguasai, nanti saya kalau misalkan ngomong bahasa Inggris takutnya salah. Mungkin bisa dibantu yang ahli bahasa Inggris, mungkin Pastor Lodewik bisa dibantu. Ini mengejanya bagaimana, lalu artinya apa? Mungkin bisa dibantu Pastor Lodewik. Iya Mas. Bacanya regenerated in Christ, artinya apa ya artinya? Itu Mas, digenerasikan baru dalam Kristus. Dibaharui dalam Kristus. Dibaharui dalam Kristus, itulah. Ya, terima kasih ya. Berdiri. Ya, jadi sebelumnya saya tanya ke Firza bahwa goalnya itu apa? Goalnya itu yaitu mengenal rancangan Tuhan, kasarnya seperti itu. Lalu saya tanya kembali, bukan tentang ini tentang kelahiran kembali karena perikopnya mengenai tentang kelahiran kembali atau kelahiran baru teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Nah, akhirnya katanya Firza, tidak apa-apa Mas, diserempet-serempetin katanya Mas Soca seperti itu. Nah, jadi akhirnya ya kita membahas mengenai ini teman tentang kelahiran baru teman-teman ya, atau kelahiran kembali teman-teman. Oke, kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17 teman-teman, sesuai dengan ayat yang dikasih ya teman-teman. Minta tolong ini ditampilkan teman-teman ya. Oke. Baiklah. Saya akan membacakan ya teman-teman ya perikopnya ini. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Ayat pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi,
kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus padanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ayat 9, Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kami tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Nah, sebelumnya teman-teman, ini sedikit sharing ya teman-teman. Jadi perihal perikop ini saya juga sempat sharing kepada teman-teman UK3, mungkin ke kakak tingkat atau ke teman-teman yang lain ya teman-teman, sebelum saya mempelajari teman-teman. Jadi menurut saya perikop mengenai kelahiran baru ini adalah perikop yang sangat sulit teman-teman sebenarnya dijelaskan. Tapi karena saya tiwas mengiyakan tawaran dari Tirza, akhirnya setelah beberapa hari saya belajar. Jadi kok saya tidak ngeh gitu teman-teman, tidak paham. Jadi perikopnya seperti apa, harus seperti apa, pemahamannya saya ini tidak bisa fokus atau tidak bisa menguasai perikop tentang ini teman-teman ya. Karena menurut saya ini adalah perikop yang cukup sulit teman-teman. Tapi ya nanti mungkin saat saya menyampaikan perikop ini atau sharing teman-teman ya, mungkin teman-teman boleh tambahkan atau boleh nanti menyanggah, tidak apa-apa teman-teman, karena ini saya juga belajar teman-teman ya. Mungkin bisa menyanggah setelah acara persekutuan doa teman-teman, atau mungkin protes, tidak apa-apa protes, atau mungkin menambahkan atau bagaimana, terserah teman-teman ya. Baiklah, kita mulai teman ya. Jadi di sini ayat pertama adalah seorang Farisi bernama Nikodemus yang seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus ini merupakan pemimpin agama. Jadi ya kasarannya apa ya teman-teman? Nikodemus juga seorang yang ahli Taurat teman-teman. Jadi pemahamannya mengenai kitab Taurat ini sangat mendalam tentunya teman-teman. Tapi pada suatu hari, pada suatu malam, Nikodemus ini datang kepada Tuhan Yesus teman-teman. Datang kepada Tuhan Yesus. Lalu dia mengakui bahwa Tuhan Yesus ini, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nah, jadi Nikodemus ini sudah tahu bahwa Yesus ini sudah melakukan tanda-tanda atau mujizat-mujizat, ya, teman-teman. Nah, jadi di sini Nikodemus ini sedikit mengerti, jadi belum mengerti keseluruhannya teman-teman. Nah, nanti untuk Nikodemus selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Tuhan Yesus teman-teman dari ini ya teman-teman. Nah, Nikodemus ini berkata bahwa Tuhan, tidak ada orang seperti engkau, kasarnya seperti itu. Bahwa kau ini pasti datang diutus oleh Allah karena dengan tanda-tandamu. Nah, intinya gitu ya teman-teman. Lalu Yesus menjawab bahwa
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, di sini hal yang sangat menarik, teman-teman. Di sini Tuhan Yesus berkata bukan dengan orang yang jahat ya, teman-teman. Nah, misal contohnya saya ini seorang penjahat, teman-teman. Lalu saya bertanya, misalkan Soca ini adalah pendeta, teman-teman ya, katakanlah pendeta. Misalkan Pak Soca, karena saya sharing tentang hidup saya, lalu Pak Soca ini berbicara, kamu harus dilahirkan kembali, asalnya hidup baru. Wajar, teman-teman, kalau misalkan saya seorang penjahat lalu datang kepada seorang yang hamba Tuhan lah kasarannya seperti itu, lalu disuruh hidup kembali, wajar, karena jahat disuruh hidup kembali. Tapi di sini yang menarik adalah Nikodemus adalah seorang pemuka agama, teman-teman. Dia adalah orang Farisi dan juga pinter, tentunya Alkitab pasti ngelontok, teman-teman. Jadi misalkan hafalan ayat mungkin tidak usah pakai Alkitab, tidak usah buka-bukaan, sudah hafal, teman-teman ya. Tapi Yesus berkata bahwa jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, lalu Nikodemus pun juga bertanya kembali, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, di sini Nikodemus menangkap hal yang dikatakan Yesus ini dengan berbeda sudut pandang, teman-teman. Jadi di sini Tuhan Yesus berbicara tentang hal yang rohani, teman-teman. Nah, tapi Nikodemus ini menangkapnya secara jasmani. Lalu Tuhan Yesus ayat kelima Tuhan Yesus menjawab lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi di sini ayat 3 dan 4 ini penjelasan tentang kelahiran kembali, teman-teman. Jadi kelahiran kembali ini banyak bisa diartikan berbagai sudut pandang ya, teman-teman. Mungkin kita bisa mulai hidup yang hidup yang jahat terus kita berbuat baik, bisa jadi, atau mungkin bisa jadi kita yang sebelumnya belum mengenal Yesus, atau sebelumnya kita sebagai orang hanya asal tahu Yesus tok, tapi kita tidak mengakui dalam hati kita, lalu kita bertobat dan mengakui, itu bisa diartikan juga dengan dilahirkan kembali, teman-teman. Nah, jadi dilahirkan kembali memiliki banyak makna, teman-teman ya. Nah, saya ambil contoh, teman-teman. Bentar. Nah, kelahiran kembali ini juga bisa diartikan yaitu menjalani kehidupan yang baru, teman-teman. Nah, di sini seorang Nikodemus, teman-teman, seorang ahli agama, teman-teman, pemuka agama, tapi sama Yesus disuruh untuk dilahirkan kembali, teman-teman. Lalu apakah kehidupan Nikodemus itu sebelumnya salah, teman-teman? Nah, hanya Tuhan yang tahu, teman-teman. Namun di sini konteksnya Tuhan Yesus menyuruh dia. Ditemukan di lokasi pukul 11.40. Nah, namun di sini Tuhan Yesus menyuruh Nikodemus, teman-teman ya. Lalu saya lanjut ke ayat 6, teman-teman ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, jadi apa yang dilahirkan daging adalah daging. Jadi kita ini adalah orang jasmania, teman-teman. Rasul Paulus juga pernah dalam surat-suratnya ya, teman-teman, itu pernah membahas bahwa kita ini ada jiwa jasmania, teman-teman. Kita dilahirkan oleh daging. Nah, jadi wajar kalau kita ini sebenarnya pada kita kan memang kita terus dengan citra Allah, teman-teman, kita ciptakan. Namun kita ini adalah daging, teman-teman. Kita tidak akan lepas dari dosa yang namanya dosa. Bahkan kalau kita melihat ya, teman-teman, kita melihat bahwa beberapa ahli teologi gitu, teman-teman, ahli teologi itu banyak melakukan perdebatan jadi mengenai tentang kita lahir ini sudah berdosa atau belum, teman-teman. Nah, itu sampai sekarang mengenai hal itu masih menjadi pertanyaan, teman-teman ya, masih belum menemukan jalan tengahnya, teman-teman. Ya, sudah ada jalan tengahnya, namun ada beranggapan bahwa itu masih hal yang krusial, teman-teman. Jadi kita ini saat kita lahir di dunia, kita langsung berdosa. Jadi kasarnya kita ini sudah manusia berdosa gitu, teman-teman. Namun juga ada yang menyangka hal seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa pelajari lagi, teman-teman ya. Nah, seperti itu.
Nah, jadi apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi ini kita yang daging ini kita perlu dilahirkan dari roh, teman-teman. Nah, jadi kita yang berdosa, kita yang hidupnya mungkin tidak mengenal Allah, kita tidak masih belum menerima Yesus dalam hidup kita. Nah, kita harus dilahirkan kembali, yaitu dilahirkan dari roh, teman-teman. Itu dari roh dalam arti adalah kita ini diperbarui dengan Roh Kudus, teman-teman. Nah, jadi bukan diri kita sendiri yang mampu, teman-teman, untuk kita diperbarui, tapi adalah dengan kuasa Roh Kudus, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Lalu ayat 7 ini adalah ayat 7 saya bacakan. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, ini adalah ayat 7 adalah ayat penegasan kepada Nikodemus. Penegasan yang dilakukan Yesus kepada Nikodemus, teman-teman. Jadi Yesus berkata, jangan heran. Kalau orang Jawa bilang ojo gumun, nah mungkin teman-teman di sini yang tahu ya artinya, jadi ojo gumun gitu. Jangan heran bahwa kamu ini harus dilahirkan kembali gitu, teman-teman ya. Nah, mungkin Nikodemus kaget, teman-teman, karena dia orang yang pintar agama, dia ahli agama gitu, teman-teman. Dia kepala ibadat mungkin, teman-teman. Namun sama Tuhan Yesus disuruh, jangan heran kalau kamu tak suruh dilahirkan kembali, seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin di sini teman-teman kita saat ini, ya saya tidak tahu, teman-teman, bukan saya ngecas ya, teman-teman. Mungkin ada di antara kita yang saat ini dalam posisi Nikodemus itu, teman-teman. Kita sudah lama menjadi seorang Kristen, nggak salah begitu. Sudah lama kita mengikuti Yesus. Namun apakah kita sudah dilahirkan kembali? Jadi apakah kita ini sudah benar-benar menerima Yesus, teman-teman? Nah, mungkin nanti teman-teman bisa berdoa diri kepada Tuhan ya, teman-teman. Hanya teman-teman yang tahu dan juga Tuhan sendiri, teman-teman. Bagaimana kita seperti ini, teman-teman, saat ini, teman-teman? Apakah kita seperti Nikodemus, teman-teman ya? Oke, lalu ayat ke-8, teman-teman. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, ini ayat 7 dan 8 ini ayat yang nyambung, teman-teman. Perkataan Yesus yang nyambung. Lalu ayat 9 ini Nikodemus bertanya kembali. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Lalu Yesus menjawab, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu. Nah, ini dijelaskan bahwa Nikodemus ini tidak mengerti hal-hal yang dikatakan Yesus, teman-teman. Padahal dia tentunya sangat menguasai gitu, teman-teman. Dari kitab Kejadian sampai Maleakhi tentunya dia tidak cacat, teman-teman. Pasti kasarnya hampir sempurna, teman-teman, menguasai hukum Taurat, teman-teman. Namun di sini dikatakan Yesus bahwa kamu pengajar Israel, namun engkau tidak mengerti hal-hal itu. Nah, di sini ya Tuhan Yesus tegaskan bahwa pentingnya kita mengerti hal itu. Hal itu adalah tentang kelahiran kembali, teman-teman. Di mana kita diperbarui dalam Yesus, teman-teman. Lalu lanjut ke perikop ayat 11, teman-teman. Ayat 11 sampai ayat ke-16 ini, teman-teman. Saya bacakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus menegaskan kembali kepada Nikodemus, teman-teman, bahwa apa yang kami ketahui dan kami lihat, apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Nah, jadi di sini dikatakan Nikodemus ini tidak menerima kesaksian, teman-teman. Tidak menerima, jadi tidak tadi berkata-kata Yesus bersaksi itu Nikodemus. Sebenarnya ini tertuju bukan hanya Nikodemus saja, teman-teman. Mungkin loh ya, mungkin ini mencakup semua orang-orang Yahudi, teman-teman, yang masih belum percaya kepada Yesus, teman-teman, bahwa
apa ya, orang-orang ini tidak percaya kepada Yesus, teman-teman. Nah, jadi mengenai kelahiran baru ini, selain kita lahir baru, kita diperboleh oleh Roh Kudus, dan kita harus juga percaya kepada Yesus, teman-teman. Itu adalah hal yang bukan hal berurutan, tapi adalah hal yang satu paket, teman-teman. Nah, sebenarnya poin penting dalam dalam perikop ini tentang kelahiran baru itu adalah penegasan tentang percaya kepada Yesus, teman-teman. Itu. Jadi bukan percaya hanya di mulut saja, tapi tentunya di dalam hati, teman-teman. Nah, itu ya yang dimaksud dengan diperbarui, teman-teman, apa kelahiran baru, teman-teman. Jadi ayat 1 sampai 8 tadi adalah penegasan tentang kelahiran baru. Lalu ayat 10 dan seterusnya ini adalah kelahiran baru ini seperti ini. Jadi kelahiran baru itu bukan hanya berubah saja atau mungkin sekedar bertobat atau bagaimana, tapi yang terutama adalah percaya kepada Yesus, teman-teman. Seperti yang ditegaskan oleh Yesus, teman-teman. Nah, saya bacakan ya, teman-teman, ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah, ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi di sini sebelumnya saya ini sedikit bingung, teman-teman. Bagaimana? Jadi dari kelahiran baru kok lalu nyambungnya ke tentang anak manusia, teman-teman. Tentang anak manusia yang turun ke dunia, teman-teman. Nah, ini yang sebenarnya dimaksudkan apa, Tuhan? Jadi di sini saya belajar, teman-teman. Nah, mungkin kelahiran baru ini tentunya harus dibarengi dengan percaya kepada anak manusia, teman-teman. Nah, ini sedikit nyeleweng ya, teman-teman ya. Tentang anak manusia, teman-teman mungkin nanti bisa dilihat di dalam Daniel pasal 7 ya, teman-teman ya. Nah, di situ adalah pembahasan tentang bagaimana secara gamblang anak manusia, teman-teman ya. Namun itu dijelaskan melalui penglihatan Daniel ya, teman-teman. Anak manusia di Daniel pasal 7, teman-teman. Nah, itu pemahaman anak manusia nanti dilihat sendiri, teman-teman. Jadi kembali ke perikop ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini bahwa kita dilahirkan baru ini harus satu paket dengan kita percaya kepada Yesus, teman-teman, kepada anak manusia. Nah, karena kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, teman-teman, tentunya nomor satu fondasi dasar utama kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus, teman-teman. Nah, dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita bisa diperbarui, teman-teman. Kita bisa dilahirkan kembali. Nah, kalau kita lihat di ayat yang kelima tadi ya, teman-teman. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, jadi kalau kita tidak dilahirkan dari air dan dari roh, kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kalau ayat ketiga, kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu, teman-teman. Jadi, kita kalau misalkan saat ini, teman-teman, mungkin ada yang masih belum dilahirkan kembali gitu, teman-teman. Masa kita sebagai seorang Kristen itu seperti apa? Mungkin ada juga yang seorang Kristen namun belum percaya kepada Yesus, atau mungkin ragu kepada Yesus ya, teman-teman. Nah, kita belajar, teman-teman. Ayo kita dilahirkan kembali, teman-teman. Kita ayo mulai percaya kepada Yesus. Karena dikatakan di sini kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, di sini dilahirkan dari air dan roh ini kalau orang-orang mengartikan itu, saya belajar dari berbagai sumber ini, air ini berbicara tentang baptisan, teman-teman. Saat kita percaya Tuhan Yesus, kita biasanya dianjurkan dibaptis, teman-teman. Itu sebagai tanda jasmani kalau kita menerima Yesus, kita dibaptis ke air, teman-teman. Tapi mungkin juga ada yang dari kecil masih bayi sudah dibaptis, ada juga, teman-teman. Tapi di sini poinnya bahwa kita ini yang percaya Yesus itu harus dibaptis, teman-teman. Dan
dilahirkan dari roh. Nah, dilahirkan dari roh ini adalah bagaimana kita diperbarui oleh Roh Kudus, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan di awal-awal tadi ya, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman masih ragu, teman-teman, mungkin masih ragu pada Tuhan Yesus atau masih belum dilahirkan kembali gitu, teman-teman. Masih hidup dalam hidup yang lama, teman-teman. Ya nanti teman-teman berdoa sendiri kepada Tuhan ya, teman-teman. Atau mungkin sih kan masih sudah ada yang terima Yesus ya, teman-teman terus berdoa supaya kita diperbarui dari hari ke hari, teman-teman. Oke, itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Ya mohon maaf teman-teman kalau saya kurang menguasai tentang perikop ini, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya, teman-teman. Terima kasih, saya kembalikan ke tugasnya. Tempat Diva Andrian. Kita bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Mas Dino buat pelayanannya hari ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh Mas Dino dapat berakar kuat di dalam hati kita. Nah, puji Tuhan teman-teman, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan selanjutnya kita mau ngapain nih, Div? Habis kita memakan makanan rohani kita yang sudah disampaikan dengan sangat baik sekali, sangat keren sekali dari Mas Dino tadi, kita akan bersenang-senang nih Kak. Kita akan ngadain games. Oke, apa nih games-nya? Kayaknya Ada seperti deh. biasa. Iya, jadi gamesnya ini bukan kita lagi yang bawain Kak ya. Ntar takutnya teman-teman bosen nih lihat muka-muka kita aja. Tapi sebelum games, dimohon untuk teman-teman bisa mengisi link absen yang ada di room chat ya. Oke, dan games kali ini bukan dibawakan sama kita kan, Div? Ada MC yang lebih keren nih dari kita. Ada dong, mari kita sambut dong dengan tepuk tangan virtual yang kita berikan dengan headphone buat teman-teman, buat Kak Tira dan Kak Magda sebagai MC game. Silakan Kak Tira, Kak Magda. Ada Magda. Shalom, shalom. Ini Kak Tira di mana ya? Shalom. 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 Suaraku masuk nggak? Masuk, Kak. Oke, mantap. Apa kabar nih semuanya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik ya. Baik dong, habis Luar PAW ya. biasa. Iya. Mantap, Tirza. Oke, sekarang kita mau ngapain nih, Kak? Kita perlu kenalan dulu nggak ya, nih Magda? Kayaknya nggak usah ya. Kayaknya perlu deh, siapa tahu. Nggak usah nih. Udah tahu kita semua ya. Kita adalah siapa, Kak? Yang udah ikut IG. Jadi saya adalah Afgan. Saya adalah Raisa. Aduh, ini Oke, ini keren sekali. udah hafal ya? Udah hafal ya. Gimana nih? Gimana nih kabarnya teman-teman? Pada baik kan ya? Gimana UAS-nya? Udah siap games kan ya? Yang udah siap boleh react dong. React dong. Aku juga deh. Ini. Oke. Good. Mantap sekali. Oke, langsung saja. Kita akan masuk dalam games. Apa ya gamesnya? Apa ya ini gamesnya? Apa Gamesnya ya? ini itu biar kita semua itu mengingat kembali. Biar apa yang kita udah lakuin hari ini itu semakin bisa kita terapin gitu. Iya, benar sekali. Dan juga sedikit mengulas kembali apa yang sudah disampaikan sama Mas Dino tadi, dan juga dari awal deh, pokoknya dari awal PD hari ini. Kira-kira teman-teman masih ingat gak ya? Ini nih, kita mau tes. Ini ujiannya. Jadi games hari ini kita mau main. Apa tuh? Ini games yang udah sering banget kita mainin waktu acara-acara pandemi kayak gini ya.
Udah kelihatan belum ya share screen-ku? Oh, sudah masuk. Udah, oke. Thank you. Teman-teman hari udah ini tahu kan kita- ya gamesnya? Ya, nah kita mau main Kahoot hari ini. Kahoot. Kayaknya anak UK3 paling ahli deh main Kahoot. Soalnya kan hampir tiap acara ada Kahoot ya. Misal nih Oke. ada Olimpiade Kahoot, kayaknya UK3 deh yang menang. Mungkin Kak Tira bisa jelasin dikit nih tentang gamesnya atau sebutin kodenya biar teman-teman yang mungkin belum tahu gitu bisa Perlu lebih dijelasin lagi, Ta? kayaknya udah pro semua ya. Iya, Udah udah tahu pro kan ya semua. cara mainnya. Ini teman-teman bisa langsung buka di kahoot.id, habis Ah. itu bisa masukin game pin yang aku kasih di room chat atau yang udah kelihatan di layarnya teman-teman. Iya. Game pinnya 3037115. Silakan masuk. Kemudian masukkan namanya sesuai dengan nama masing-masing. Gak usah Sesuai pakai dengan- nama aneh-aneh deh. Kita bukan Jangan anak-aneh. Jangan pakai nama Kita anak mantan. raja. Oh, kita anak Oke. raja. Udah dikasih nama bagus-bagus, malah dibikin jelek. Nah, Oke. Kita masih tunggu nih. Silakan teman-teman masukkan, buka di browsernya masing-masing atau di aplikasinya masing-masing kahoot.it. Kemudian masukkan game pinnya 3037115. Ayo, semangat. kita masih nunggu. Gamesnya gampang kok, soalnya gampang, paling seputar Apa nih? algoritma, turunan, Fisika kemudian dikit-dikit. kayak gitu-gitu deh. Gampang Kemudian kok, sejarah gampang. Hindia Belanda. Ada Suaranya Kak matematikanya. Tira udah kayak customer service. Oke, teman-teman, silakan masukkan GMP-nya. Semangat Sudah yuk siap semua nggak join Anda? yuk. Ayo. Udah berapa orang nih? Masih 27. Yang di room ini ada 50 orang. Masa yang gabung baru 27 orang? Waduh, ayo teman-teman yuk. Dance ini siapa ya? P. Ada yang namanya P. Gampang ya kalau di chat. P. Kalian manggil nama tuh. Mon. Hai. Yang dekat namanya Steffi. Hai. Hai juga. Ya udah, hai. Ini yang samping namanya Diana gimana ya cara bacanya? Waduh. Susah ya. Udah 28 orang. Ayo, yang masih belum gabung, kita masih tunggu. Silakan masukkan gamenya 3037115. Sekali lagi 3037115. Dan dapatkan hadiah. Gak ada ya? Gak tahu deh. Rahasia dong. Masih ada nggak yang mau gabung nih? Ayo, kita masih tunggu. Kita tunggu sampai jam 12 lewat 5. 2 menit lagi. Kelamaan kali ya 2 menit. Gak apa-apa lah. Mungkin masih ada yang mau gabung-gabung. Ini masih banyak yang join. Teman-teman kan semangat semua nih pasti. Iya. Sambil nunggu, silakan teman-teman dulu buka catatannya. Karena kan nanti kalau udah masuk ujiannya nggak boleh buka catatan lagi. Nggak boleh loh kerja sama gitu. Iya, nggak boleh nyontek juga. Silakan Kayak UAS kita kasih nih. kesempatan belajar dulu. 1 menit. 1 menit yuk teman-teman. Review-review dikit nih materinya. Wih, Cak Nan gabung juga ya di sini. Aduh. Keren sekali. NMAS. Info joki dong. Ya, bentar lagi. 1 menit lagi. Yuk teman-teman yuk yang belum join
Udah terlalu banyak ujian. Siapa nih? Kepala aku harus miring buat baca. Nandia. Udah terlalu banyak ujian nih Kak Tir. Ujian apa aja tuh? Nandia, kayaknya kamu punya banyak masalah. Sebaiknya kamu konsultasi di siapa nih yang bisa kebanyakan masalah nih kayaknya Nandia. Ujian hidupnya banyak. Oh ya, udah pas nih jamnya. Oke, karena udah 12.05 aku start ya. Teman-teman udah siap kan? Yuk, 1, 2, 3. Oke. Soal yang pertama. Siapakah rasul yang sebelumnya adalah pembenci Kristus tapi kemudian dibutakan ketika dalam perjalanan ke Damsyik? Siapakah dia? Siapa nih? Rasul Matius, Rasul Yohanes. Wah, teman-teman kok gercep banget sih, ya ampun. Emang bener ya, anakku K3 itu paling ahli kahut. Iya dong. Dan jawabannya adalah tentu saja Rasul Paulus. Rasul Paulus. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Ada rankingnya dulu deh. Wih, Mas Lode. Ngeri, Tidak diragukan lagi. Hambanya Mas Lode. Wih. Pastor Lode. Siapakah nama orang Farisi yang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes 3 ayat 1 sampai 17? Nih, baru nih. Jangan sampai ada yang nggak tahu. Aduh, belum 10 menit nih disebutin namanya. Wih. Masih ada juga yang jawab salah. Nikola Tesla. Siapa tuh Nikola Tesla? Kayaknya ini gegarapan habis UAS nih. Anak fisika kayaknya ya. Wih. Masih saja Pastor Lode. Oke, next. Ayo teman-teman, geser Mas Lode. Nikodemus adalah seorang siapakah Nikodemus? Pemain tamborin. Saham deh. Pemain tamborin sih, yakin. Aku trader saham deh. Beneran ada yang jawab trader saham dong. Aduh, kalian ini. Waduh. Wih. Wow. Tergeser dong. Mantap. Next. Lanjut. Nikodemus memandang Yesus sebagai siapa nih? Ayo teman-teman, barusan dibahas ini. Ayo, siapakah dia? Sebagai apa? Tentu saja utusan Allah. Utusan Allah. Siapa nih? Masih bertahan. Masih bertahan. Lanjut. Next. Soal yang kelima. Yesus dan Nikodemus bercakap-cakap tentang analisis saham. Oke. Ayo teman-teman. Waduh, ada yang jawab. Gak apa-apa. Kayaknya terlalu terlalu suka bahas saham. Iya. Yuk, next. Yang keenam. Nikodemus menemui Tuhan Yesus pada saat gabut. Apa? Ayo teman-teman, bulan purnama. Apa nih? Wah, ini benar-benar review materi yang tadi ya ini. Benar. Tawan dong pada siapa saat yang gabut. Kayaknya malam hari, bulan purnama. Iya. Oke, mantap. Ada remedinya nggak, Kak? Nggak ada. Nggak ada ini, hati-hati ya. Kalau salah nanti ngulang tahun depan. Atau ngulang tahun depan. Oke, next. Yang ketujuh. Wah, ini
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh beroleh tipi. apa nih? Wih, gercep. Beroleh Shopee Pay. Kopi aja, Kak. Aku Shopee Pay aja. Wih, Beroleh saham. Enggak lah. saham. Oke, next. Wih, masih bertahan dong. Oke, soal ke-8 nih. Yang ke-8. Seseorang dapat menjadi manusia baru melalui apa nih? apa nih? Jawabannya E. Jawabannya FF. Yang pink. Mana ada warna pink? Ada itu. Mana nih? Mantap. Wih, Wow. tergeser. Mantap Milka. Hamba Tuhan. Hambanya. Yuk. Injil Yohanes adalah kitab perjanjian baru yang ke berapa nih? Ke manakah? Ke-27. Berapa nih? 30. 28 deh. 28. Kok nyang-nyangan ini? Weh, mantap. Yang bener dong. Setelah Wahyu katanya. Wahyu. Masih tidak tergeser nih. Next. Lanjut. Ini yang ke-10 nih. Dari manakah? Nats atau ayat. Mana nih? Gabungan bulan ini. Yang udah pakai background masa nggak tahu nih ayat natsnya nih. Amsal 1 ayat 3 sampai 17. Atau Amsal. Wah, masih ada yang salah nih teman-teman. Masih ada yang salah nih. Semangat Milka. Yuk, ini apa nih? Disebut apakah hari turunnya Roh Kudus? Hari Tahu Senin. Dong. Waduh, spesifik sekali. Hari Natal. Harinya Tuhan. Iyalah, tiap hari harinya Tuhan. Wih, mantap. Wow. Ada fire-nya ya, Milka. Keren. Wih. Ya. Kena Roh Kudus kayaknya. Dapat Roh Kudus. Oh iya, dapat curahan Roh Kudus nih. Menurut Yohanes 3 ayat 1-17, manusia yang baru adalah manusia yang hidup bukan oleh daging, melainkan oleh titik-titik. Melainkan oleh apa nih? Wih, keren. Oleh Roh. Oke, lanjut nih soal ke-13. Ketiga yang soal terakhir. Apa goal PD pertama? Nah, ini nih yang susah. Yang paling pertama. Yang telat tadi pasti nggak tahu. Ayo. Apa ayo? Jangan-jangan MC-nya juga lupa. Jangan-jangan Diva salah ntar. Wah, susah dong. Masih banyak yang ingat ya. Yeay. Mantap nih, nyimak semua dong. Oke, 2 soal terakhir nih. Selama pandemi, PD gabungan UK3P UNESA diadakan setiap? Ya, tergantung mood ya. Tergantung mood. Tergantung moodnya Mas Soca sama Mas Lode nih. Oke, siap. Nih. Setelah ini soal penentuan nih, terakhir. Apakah Milka bisa tergeser? Ayo Milka bertahan, aku padamu. Weh. Udah aku padamu aja nih.
Siapakah nama MC acara PD gabungan bulan ini? Kita berdua. Magda, Kak Magda. Siapa nih? Weh. Wow, ternyata bukan kita. Ya, kecewa nih. Kecewa. Siapa ya? Yuk kita lihat. Next. Posisi ketiga. Wah, Milka ternyata tergeser turun. dong. Tergeser. Kedua ada Ruben. Yang pertama siapa nih? Pertama nih, jeng. Weh. Hey, Rena. Selamat Rena, selamat ulang tahun. Wih, Mohon selamat. traktirannya. Yang menang. Hadiahnya traktiran nih. Yang traktir kita. Selamat traktir Rena. MC nih. Jadi bulan ini bukan yang menang yang dikasih hadiah, tapi yang menang yang ngasih hadiah. Kita siap kok. Yang menang nanti traktir MC-nya ya. MC Games. Oke. Udah ya? Udah selesai nih gamesnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam game hari ini. Sampai ketemu di game selanjutnya. Ya, semua. Oke, kita kembalikan ke MC Kak Hafiz dan Kak Diva. Terima kasih buat Afgan dan Raisa. Seru banget nih tadi. Oke, selamat juga buat para pemenang, buat Rena. Nanti kasih hadiah buat MC acara juga ya. Oh iya dong Kak, jangan lupa dong Kak. Berempat ya. Gofut. Gofut. Oke, karena kita sudah hampir sampai di ujung acara, tapi sebelum kita mau bersatu hati, kita mau mendoakan bangsa dan negara kita. Dimohon dengan kasih nanti ada Cynthia yang berdoa untuk bangsa dengan negara supaya Tuhan memulihkan semua yang sedang terjadi di Indonesia. Kemudian berdoa untuk UK3 supaya Tuhan terus memberkati agar UK3 tetap menjadi ladang melayani dan berkat bagi mahasiswa UNESA. Ada Rio yang mendoakan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Cia dari Hukum 20 akan mendoakan untuk UNESA, dan untuk Lian bisa menutup doa dengan mendoakan kesehatan kita para mahasiswa dan juga dosen, dan juga doakan juga pandemi yang saat ini sedang dalam keadaan buruk-buruknya ya. Kemudian ditutup dengan doa bersama. Oke, sekian. Bisa langsung dimulai dengan doa. Mari kita ambil posisi doa, kita bersatu dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang masih Engkau sediakan bagi kami hingga sampai pada siang hari ini ya Bapa. Bapa dalam surga, pada siang ini kami mau bersatu hati, kami mau menaikkan doa pokok-pokok doa kami ya Bapa. Yang pertama untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini ya Bapa. Dan Engkau memberkati bangsa kami, memberkati negeri kami ini ya Bapa. Biarlah semakin hari keadaan di negeri kami semakin baik dan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden beserta wakilnya. Begitu juga untuk para menteri dan jajarannya, kiranya Kau juga memberikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami tetap menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu untuk bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dengan segala doa kami, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami semua kesempatan untuk bersekutu pada siang hari ini dalam persekutuan doa gabungan Liga dan Petintang Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih atas kesempatan membuat siang hari ini. Tuhan, sudah ini kami semua berdoa untuk UKM kami, yaitu UK3P. Tuhan yang Kau berkati mulai dari pembimbing, pembina UK3P, dari Bandung, Kau berkati kesehatannya dan keluarganya selalu. Dan kiranya Pak Anung bisa mengayomi kami dan membimbing kami sebagai UKM rohani dengan baik. Dan juga kami semua itu Yesus, anggota dan pengurus UK3P, kiranya kami semua dapat menjadi terang dan garam di UNESA, serta kiranya Engkau berkenan untuk mensukseskan setiap prokja yang ada di UK3P, baik prokja tahunan, prokja harian maupun bulanan.
Hanya semua program UKTKP dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dan berkehendak-Mu. Dan Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap masing-masing individu dari UKTKP, supaya kami semua dapat berkuliah dengan baik di UNESA, dan apapun pertemuan kami Engkau selalu sertai. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami untuk UKTKP UNESA. Haleluya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk UNESA Tuhan, dari para Bapak Rektor, Wakil Rektor, beserta staf-stafnya Tuhan. Juga kami berdoa untuk dosen kami, mahasiswa-mahasiswa kami Tuhan, para pekerja, karyawan-karyawan, satpam di UNESA Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, Kau jaga kesehatan kami, Kau lindungi kami Tuhan dari segala macam penyakit Tuhan. Kiranya UNESA Tuhan bisa maju dan berkembang terus-menerus Tuhan, menjadi lebih baik di antara universitas-universitas yang lain, dan UNESA juga bisa menjadikan kami wadah untuk berprestasi juga, untuk bisa menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas ya Bapak. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi permasalahan yang ada di UNESA Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya para pemimpin-pemimpin UNESA Tuhan bisa bekerja lebih baik Tuhan, bekerja untuk kami semua, untuk kami bisa melanjutkan pendidikan kami dengan baik, tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Kiranya kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami sudah berdoa, haleluya. Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau Tuhan sungguh baik dan teramat baik Tuhan Yesus, sehingga Tuhan kami Tuhan pada hari ini Tuhan berkumpul Tuhan Yesus, bersatu Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, Kau Tuhan telah melancarkan Tuhan Yesus acara persekutuan doa gabungan ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau sertai setiap kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk rektor Tuhan, wakil rektor, pekerja-pekerja yang ada di UNESA Tuhan Yesus, dosen-dosen yang ada Tuhan, mahasiswa yang ada Tuhan Yesus, Kau sertai setiap kami Tuhan, Kau berkati setiap kami Tuhan Yesus, Kau lindungi setiap kami Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat pandemi ini Tuhan Yesus, kami Tuhan boleh terhindar Tuhan dari virus corona Tuhan yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu Tuhan ada Tuhan Yesus tengah-tengah kami Tuhan Yesus, dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan, keluarga yang sedang sakit Tuhan, dan dosen-dosen kami Tuhan, kalaupun yang ada sedang sakit Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau sertai mereka Tuhan, Engkau urapi mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, Kau Tuhan Yesus alirkan Tuhan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, Kau pulihkan Tuhan Yesus kesehatannya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami Tuhan Yesus makanan kami Tuhan secukupnya Tuhan, dan ampunilah kesalahan kami Tuhan, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tuhan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Tuhan, karena Engkau yang punya kerajaan kini dan sampai selama-lamanya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk para petugas yang sudah membawakan dalam doa. Dan setelah ini nggak ada acara lagi sih. Kita mau closing juga. Barangkali teman-teman juga ada yang mau barangkali ada yang mau kerja, ada yang mau rebahan, ada yang mau main, nongkrong-nongkrong, jika dipersilakan. Jadi setelah ini kita mau dengar beberapa pengumuman dari Ketua PD kita, dari Mas Ocha atau Mas Lode. Kami persilakan. Shalom, Mas. Iya, shalom. Oke, puji Tuhan. Terima kasih, teman-teman. Aduh, di spotlight. Terima kasih karena teman-teman udah menyempatkan hadir di PD bulan Juni ini. Ini PD setelah UAS ya, teman-teman. Dan mungkin hari ini juga hari terakhir dosen-dosen ngupload nilai ya, tanggal 25 kan. Oh ya, ini teman-teman bisa, itu ya, yang belum absen, bisa ngisi dulu di Google Form tersebut.
nggak banyak pengumuman sih kalau dari aku. Yang mau aku umumin itu ini. Jadi di PD kita sebentar lagi kita mau liburan nih. Terus kita kan mulai kuliah lagi di bulan Agustus nanti kan. Agustus awal kayak gitu. Enggak deh, enggak. Agustus, Juni, Juli. Lupa aku. Pokok Agustus kalau nggak salah. Nggak tahu sih, pokok Agustus teman-teman. Iya, Agustus. Nah, selama liburan ini daripada teman-teman gabut dan mungkin teman-teman juga kangen, terus maksudnya kangen itu kangen kita kayak gini gitu loh. Nah, jadi di PD ini habis ini ada itu teman-teman, ada Komsel, sel group. Komsel itu apa sih? Komsel adalah kelompok kecil yang nantinya kita bisa saling menguatkan bareng, bisa saling bertumbuh bareng, terus mendoakan kalau ada pergumulan, ya pasti teman-teman semua pasti ada pergumulan ya, nggak mungkin nggak ada kan. Jadi di Komsel itu nanti ya mungkin satu kelompok isinya 2-3 aja. Oh ya ini bagi teman-teman yang mau daftar Komsel bisa bagi teman-teman yang berkerinduan untuk ikut Komsel bisa daftar dulu di link yang sudah dibagikan di ini ya, di chat Zoom ini ya. Teman-teman bisa daftar, habis itu nanti pengurus bakal bagi tiap kelompok ya mungkin 2-3 gitulah, nggak banyak-banyak. Karena kenapa kok nggak banyak? Karena tujuan kita itu memang biar semakin intim kayak gitu, biar semakin dapat gitu loh relasinya. Dan ketika nanti akan diadakan Komsel lagi, nanti kelompoknya berbeda teman-teman. Jadi kayak di rolling kayak gitu, bukan kelompok yang sama, tapi dengan jumlah yang kuantitasnya itu sekitar ya 2-3 atau sampai 4 kayak gitu. Itu sih pengumumannya. Terus apa lagi ya, lupa aku. Bentar, Lodi mungkin ada yang mau ditambahkan. Ya, aku lupa teman-teman. Iya. Terima kasih Saudara. Ini mungkin barangkali teman-teman ada yang punya berkat lebih dan mau memberikan persembahan itu nanti bisa ke Kak Cynthia. Bisa ke Kak Cynthia ini aku share nomornya ya. Boleh ya Kak Cynthia ya. Ini ada yang tanya nih Kak Seja. Hari apa saja ya Kak Komselnya? Dari apa saja ya Kak Komselnya. Nah, ini nanti bakal didiskusikan lebih lanjut lagi aku sama pengurus kayak gitu. Kira-kira kalau ini kan kita kan udah liburan nih teman-teman, dan Komsel itu nggak seperti PD kayak gini. PD itu kan kita ada yang membawakan firman, terus kita ada pujian dan penyembahan, terus ada games juga kayak gitu toh. Komsel itu kita diisi di dalamnya itu kita itu saling mendoakan gitu loh, saling sharing mungkin apa yang didapat selama liburan ini. Mungkin kalau punya pergumulan juga bisa disampaikan, kita bisa saling mendoakan kayak gitu. Jadi ya mungkin setiap setiap minggu bisa, karena kan nggak butuh waktu lama kan untuk Komsel itu. Mungkin 1 menit juga cukup kok Komsel itu. Enggak teman-teman. Ya kita waktunya fleksibel teman-teman. Nanti via apa, bisa via Google Meet kayak gitu. Karena kalau via Zoom sendiri itu kasihan nanti yang Zoom-nya UK3 gitu, karena kan dipinjam-pinjam terus kan. Jadi bisa pakai Google Meet atau via via video call pun juga bisa, karena kan video call sekarang kan bisa video call grup sampai 8 kan maksimal kalau nggak salah kayak gitu. Jadi waktunya nanti fleksibel. Jadi setelah kalian teman-teman daftar, nanti kita bentuk kelompok dulu, kita bagi, habis itu kok pentolan sih apa? Koor kelompok tersebut nanti bakal menghubungi Shalom teman-teman, saudara ini tergabung dengan kelompokku, habis itu
Ayo kita agendakan kapan nih bisa sharing bareng, kita doa bareng kayak gitu. Apa habis kok VCS sih? Oh, video call sharing. Ya, puji Tuhan. Bener-bener. Iya, itu bener, teman-teman. Oke, ya Allah, aku izin ya Allah. Sorry. Ya, sip. Jadi teman-teman silakan daftar. Mana tadi linknya? Aku lupa. Ya, di sini. Di ya Allah, aku malah lali apa toh? Ini mau nge-share link aku. Ya, itu linknya teman-teman. Oke. Apa lagi yo? Udah sih kelihatannya pengumumannya cuma itu aja. Tak kembaliin ke habis ini apa tuh lupa aku. Tak kembaliin ke MC. Iya, kembali ke MC. Terima Ya, kasih. terima kasih teman-teman. Oke, makasih Kak Soca, Kak Lode. Ingat ya teman-teman ya, jangan lupa ikut Komsel. Siapa tahu kita bisa menjadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Kita bisa saling sharing-sharing, saling mengingatkan, saling tolong menolong, dan juga ingat kata Kak Cynthia, siapa tahu dapat jodoh. Oke. Terima kasih buat Soca dan Lode yang udah kasih pengumuman. Dan mungkin teman-teman bisa di-note ya nanti pengumumannya, kita bisa VCS, video call sharing. Oke, ini selanjutnya kita bakal ngapain nih? Oke, kita udah selesai ya? Kita akan, iya. Kita doa dulu dong, Kak. Selanjutnya kita akan berdoa ya, doa penutup. Karena kita sudah mengawali dengan doa, maka kita tutup dengan doa juga. Biar kayak enggak sih, emang kita orang Kristen sih. Jadi kita awal dengan doa dan kita tutup dimohon dengan kasih untuk Kak Rena untuk memimpin dalam doa penutup. Ya, shalom semuanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Engkau bolehkan terjadi di hidup kami. Tuhan terima kasih Engkau telah menyertai kami untuk mengikuti acara persekutuan doa hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, Engkau kiranya yang memberkati kami, biarlah firman yang telah disampaikan oleh Kak Dino tadi dapat membekas di hati kami. Tuhan, jika sebentar kami anak-anak-Mu ini akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau memberkati kami hingga nanti malam hari kami akan beristirahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Rena. Selanjutnya, apa Kak? Dan Selanjutnya, Kak. kita udah selesai nih, Div, tapi kan budaya kita harus foto-foto dulu. Jadi kita akan ada sesi foto. Saya persilahkan kepada si media. Jangan lupa untuk on cam ya teman-teman ya. On cam, ditata rambutnya, ditata apanya gitu. Biar kelihatan cantik, kelihatan cakepnya. Nanti akan dihitung oleh si dokumentasi. Ya keluar SIM-nya yuk, giginya yuk. Baik. Oke, cakep. Terima kasih kakak-kakak MC. Apakah suara saya terdengar? Dengar. Oke, kita mulai dari slide pertama ya. Jangan lupa untuk tersenyum, kasih senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Selanjutnya ada slide kedua. Jangan lupa untuk on cam, masih ada yang kayaknya ditinggal sini ya, nggak on cam. Oke, 1, 2, 3. Bentar. Apa mau lagi atau cukup? Lagi boleh, cukup juga boleh. Oke, sekali lagi ya. Slide pertama. Senyum yang terbaik. 1, 2, 3.
Oke, persiapan slide kedua. Jangan lupa kasih senyum yang terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Terima buat kasih Nanda. Kak Niken untuk foto-fotonya. Puji Tuhan, kita udah selesai nih, Div. Di sini MC mau mengucapkan banyak terima kasih buat kehadiran teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata, apalagi yang VCS tadi. Oke, aku dan Diva terima kasih banyak buat antusias teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di PD berikutnya. Jangan lupa daftar Komsel. Sampai jumpa. Dadah. Ya, selamat berlibur. Dadah. Yang belum absen jangan lupa absen ya.